Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Anissa Putri Rambe dengan NIM 42031310075 dari Program Studi Pendidikan Kimia Stambuk 2020 kelas D FMIPA Universitas Negeri Medan. Nah, di sini saya ingin membahas tentang Deret Taylor dan bagaimana pemecahan masalah menggunakan Deret Taylor. Apa sih itu Deret Taylor? Di sini dijelaskan bahwa Deret Taylor merupakan tools atau kakas utama atau dasar yang paling penting dalam menurunkan metode numerik. Deret Taylor ini berfungsi untuk menghampiri fungsi ke dalam bentuk polinomial. Jadi teman-teman, saat kita membahas tentang Deret Taylor, kita bakal ngomongin yang namanya polinomial. Apa itu polinomial? Polinomial atau polinom merupakan bilangan yang berpangkat. Nah, di dalam Deret Taylor, polinomnya berada pada order n dan di titik A. Nah, andai kata ada suatu fungsi fx nih teman-teman. Nah, fungsi fx-nya ini punya turunan. Turunannya itu dimulai dari turunan pertama fx, turunan kedua fx, turunan ketiga fx, turunan keempat fx, sampai seterusnya. Fx itu punya nilai A yang terdefinisi. Maksudnya di dalam Deret Taylor ini, nilai A-nya diketahui. Nah, di dalam matematika, Deret Taylor ini dirumuskan sebagai fx sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama fa per 1 faktorial dikali x dikurang a berpangkat 1 ditambah turunan kedua f dikali a per 2 faktorial dikali x dikurang a berpangkat 2 ditambah turunan ketiga f dikali a per 3 faktorial dikali x dikurang a berpangkat 3 sampai seterusnya hingga turunan ke n dari f dikali a per n faktorial dikali x dikurang a berpangkat n. Nah, coba teman-teman perhatikan, sebenarnya di sini sudah mulai kelihatan polanya. Saat dia aksennya ada 1 atau turunan pertama, pernya juga ada 1 faktorial, kemudian x dikurang a-nya juga berpangkat 1. Nah, ketika aksennya ada 2 atau turunan kedua, dia juga per 2 faktorial, kemudian x dikurang a-nya berpangkat 2, tiga aksen juga sama, pernya 3 faktorial, kemudian x dikurang a-nya berpangkat 3. Nah, sampai sini teman-teman paham kan? Kita coba satu lagi, kalau dia merupakan turunan ke n, pernya juga n faktorial, kemudian x dikurang a-nya juga berpangkat n. Nah, rumus umum ini tadi disederhanakan menjadi sigma atau jumlah dari n sama dengan 0 sampai tak terhingga dari turunan ke n f dikali a per n faktorial dikali x dikurang a berpangkat n. Maksudnya di sini itu n di sini itu maksudnya angka berapa aja. Nah, teman-teman di sini coba teman-teman perhatikan. Dari tadi sepertinya kita ngomongin yang namanya faktorial, 1 faktorial, 2 faktorial, 3 faktorial, n faktorial. Nah, sekadar mengingatkan kembali, kalau faktorial itu adalah perkalian mundur sampai 1, misalnya 3 faktorial. Berarti sama dengan 3, 2, 1. 3 kali 2 kali 1 sama dengan 3 kali 2, 6. 6 kali 1 tetap 6. Kemudian kalau 4 faktorial misalnya, berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1, 4 kali 3, 12, 12 kali 2, 24, 24 dikali 1 tetap 24. Nah, gimana kalau 1 faktorial? 1 faktorial, karena perkalian cuma sampai 1, ya berarti hasilnya tetap 1. Nah, selanjutnya, biar teman-teman makin paham, di sini saya akan mencoba menjelaskan dengan contoh soal. Yang contoh soalnya yaitu tentukan Deret Taylor di A sama dengan 2 jika diketahui nilai fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5. Jadi kalau teman-teman ketemu soal yang seperti ini, pertama teman-teman highlight dulu poin penting yang diketahui di soal. Seperti di sini A-nya sama dengan 2, kemudian nilai fx-nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5. Nah, setelah itu teman-teman ingat kembali rumus dari si Deret Taylor ini tadi. Rumusnya yaitu fx sama dengan f dikali a ditambah turunan pertama f a per 1 faktorial dikali x dikurang a berpangkat 1 ditambah turunan kedua f dikali a per 2 faktorial dikali x dikurang a berpangkat 2 dan seterusnya. Nah,
Di sini teman-teman perhatikan, di sini kan ada F. A ada nilai F aksen A, turun kedua FA yang belum diketahui nilainya di soal. Jadi tugas pertama kita cari dulu masing-masing dari FA, F aksen A, F2 aksen A ini. Nah, cara mencarinya seperti ini, kita masuk ke sini FA. Di sini kan tadi diketahui nilai A-nya 2, berarti ganti nilai A-nya 2 dari nilai fx ini. Ini kan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 5. Jadi ganti jadi 2. X-nya jadi 2 berarti 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian 3. X-nya 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Ditambah 5, 8 dikurang 6, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Kemudian untuk turunan pertama dari fx-nya, teman-teman turunkan nilai dari fx ini tadi. Caranya koefisien dikali pangkat. 3 dikali 1 sama dengan 3, X-nya ditulis 3X, kemudian pangkatnya dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, jadinya 3X pangkat 2 dikurang pangkat dikali koefisien 3 kali 1, 3, X-nya berpangkat 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0, karena X-nya berpangkat 0, jadi variabel X-nya nggak perlu dituliskan lagi, cukup angka 3-nya aja. Jadi 3X berpangkat 2 dikurang 3. Nah, setelah itu kita cari turunan pertama dari fx ketika nilai x-nya sama dengan 2. Sama seperti yang ini tadi, kita substitusi nilai x ini menjadi 2. Substitusi di sini artinya masukkan setiap nilai, ganti setiap nilai x menjadi 2. Sini masukkan 2, berarti 3 kali 2 berpangkat 2. 2 pangkat 2 itu kan 4. 3 dikali 4, 12. 12 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian turun kedua dari fx-nya, turunkan dari yang ini, 2 dikali 3, 6. X-nya berpangkat 1 dikurang 1, jadi tinggal x pangkat 1. Kemudian di saat turunan kedua, saat nilai x-nya 2, tinggal dikaliin, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kemudian saat turunan ketiga fx, itu berarti dikaliin 1 dikali 6, 6, karena x-nya tadi 1, jadi 1 dikurang 1, 0, variabelnya habis. Kemudian saat turunan ketiga bernilai x-nya 2, berarti sama dengan tetap 6, karena nggak ada lagi variabel yang mau diganti jadi 2. Kemudian saat turunan keempat x, karena ini tadi turunan ketiganya sudah nggak punya x lagi, berarti turunannya jadi 0. Kemudian turun keempat dari f ketika A-nya 2 sama aja tetap 0. Nah, kalau teman-teman udah ketemu sampai turunan itu yang hasilnya 0, jadi teman-teman berhenti sampai di situ saja, karena kalau kita mau lanjut sampai turunan ke-5, turunan ke-10, sampai turunan ke-100 pun nilainya bakalan tetap 0, sehingga berlaku turunan ke n dari fx sama dengan 0 untuk semua nilai n yang lebih besar dari 4. Lebih besar dari 4 ini maksudnya aksennya. Kalau aksennya 5, 6, 7, 8, 9, 10 pasti kan nilainya 0 karena yang 4 aja udah 0. Nah, selanjutnya setelah teman-teman udah tahu nilai dari masing-masing ini tadi, masukkan ke dalam rumus FA. Di sini hanya sebenarnya tugas teman-teman sekarang ganti setiap nilai A menjadi 2, karena kan tadi diketahui nilai A 2, ini masukin 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Nah, setelah itu teman-teman sesuaikan ke yang atas ini tadi. Ini kan FA-nya. FA-nya saat 2 sama dengan 7, berarti tulis 7. Kemudian turunan pertama F saat A-nya 2 sama dengan 9. Kemudian 1 faktorial itu kan 1, 9 dibagi 1 sama dengan 9, tulis ininya X dikurang, A-nya ganti jadi 2. Ditambah turunan kedua saat A sama dengan 2, berarti ini 12, karena 2 faktorial sama dengan 2, berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6, tulis ininya X dikurang, A-nya ganti jadi 2, 2 berpangkat 2, ditambah turunan ketiganya itu 6, kemudian 3 faktorial itu kan 3 kali 2, 6, 6 kali 1, 6 juga, 6 bagi 6 sama dengan 1, 1 nggak perlu ditulis, jadi langsung ini aja, X dikurang A berpangkat 3. A-nya ganti jadi 2, jadi X dikurang 2 berpangkat. Nah, kemudian turun ke 4 dari fx-nya saat X-nya sama dengan 2 kan 0, jadi udah sampai sini aja. Nah, cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman.